kecambur bu bahasa kaminya. Itu matanya mau belok seperti mau keluar, kulitnya tuh mau sobek, panasnya tuh luar biasa. Disebut dengan penyakit Stephen Johnson. Saya berobat ke dokter lumayan mahal, maka saya ciptakan air buat istri saya, wabil khususnya. Dan istri saya punya penyakit yang namanya asam lambung dan mah akut. Nah, saya buat ini supaya dia tidak tercandu dengan obat kimia, itu tujuannya. Nah, satu yang saya sampaikan, ibu jadi pengurus posyandu itu ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas, rugi. Itu pesan saya. Ya. Di Al-Quran surat Fussilat 46 Allah katakan, setiap amal kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada orangnya dan keburukan kembali kepada orangnya. Maka ikhlaskan untuk berdapat amal kebaikan. Pesan saya supaya dapat amal yang jari yang panjang, kan ngurusin bayi, betul nggak? Ini dulunya ini dari posyandu, betul? Ini warisan saya nggak tahu siapa bidannya, siapa yang ngurus saya yakin dan percaya dia dapat amal dari apa yang saya lakukan sekarang. Kenapa? Saya hanya minta setiap ngurusin bayi, bisik di telinganya, usap umbunnya. Nah, udah gede jadi anak yang soleh-soleha ya, udah gede jadi orang yang sukses. Doakan setiap seperti itu, yakinlah kalau anak itu sukses, amal ibadah buat ibu semuanya. Insya Allah, jangan sia-siakan waktu yang ada untuk tetap beramal kebaikan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu produk kesehatan. Ini adalah air alkali yang saya buat, saya rancang sendiri, saya formulakan. Ini produknya airnya dari Sukabumi. Nah, ini akan dapat satu botol. Jangan diminum dulu ya, sebelum saya presentasikan supaya tidak salah nantinya. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Ini harus paham karena ini air alkali, air mahal. Ya, ini air mahal. Nanti dapat satu botol, dicoba minumnya, tapi setelah instruksi dari saya. Saya akan tes supaya tidak ibu-ibu tidak bingung. Udah belum? Oke, karena tinggi saya cukup di sini aja. Atau Bapak bisa pegang, Pak? Oh, jadi ini saya jadi bantuan. Pegang, Pak ya? Biar ketahuan suruh angkat. Ya. Sedus buat Ini depan saya belum? tetes. Alkali itu adalah sifat basahnya air. Karena Pak, darahnya manusia, darahnya kita itu pH-nya alkali 7,34 ini. Mau ada bidan kita. 7,34 pH. Dan lambung pH-nya adalah asam. pH lambung itu 2 sampai 3. Artinya homeostasis atau keseimbangan pH darah dalam tubuh harus betul-betul dijaga. Nah, ini selain untuk menghilangkan nafsu dan dahaga, juga untuk membantu terapi penyembuhan penyakit. Nah, kita akan tes untuk alkalinya. Pak bisa menghadap sana, Pak, biar bisa lihat. Oke, harus sama, Pak ya. Siapa? Oke, saya minta air yang ibu deh. Ibu boleh minta air ibu? Buat air pembanding. Oke, ini ya. Sama, Pak. Samain ya. Oke, sebelah kiri, sebelah kanan. Saya tetes menggunakan air. Ini pengetesan pH namanya, ya, pH tetes cair. Ada 3 cara, tapi saya menggunakan yang cair, bisa dilihat. Kalau dia warnanya kuning, itu bersifat asam. Nah, buat ibunda semua yang punya penyakit yang parah, saran saya jangan minum air yang bersifat asam. Maka sakitnya tidak akan mudah sembuh. Percuma dengan obat yang mahal, tapi airnya tidak dijaga, maka penyakit kita bukannya sembuh, tapi semakin parah. Jaga airnya. Kedua, kalau warnanya hijau, dia netral untuk menghilangkan haus dan dahaga. Tapi kalau dia ungu warnanya untuk membantu terapi penyembuhan penyakit. Air yang paling baik itu adalah air zam-zam. Pertanyaannya, berapa 1 liter air zam-zam? Sanggup nggak? Ada yang murah pun oplosan di Tanah Abang. Ya, airnya 1 liter, air hujannya 3 tank jadi isinya. Ketangkep kemarin kan di Jawa Timur ya pabriknya. Oke, saya tetes. Satu, oke, saya aduk. Bentar, Pak. Ini warnanya apa, Bu? Angkat tinggi-tinggi, Pak. Hijau ini? Ungu. Artinya air ini bersifat alkali. Saya ingin minta yang punya penyakit asam lambung angkat tangan atau mah akut. Maju, satu aja. Yang paling depan deh, Bunda deh. Oke. Ini warnanya adalah ini sehat. Orang masuk ke rumah sakit, itu tanda orang sakit pasti darahnya bersifat asam. Makanya sebelum masuk rumah sakit itu diambil darahnya, uji lab dulu. Apakah infusnya berwarna merah yang diberi, atau warnanya silver, atau warnanya kuning? Jangan-jangan ada virus, antibiotik ditambah. Jadi nggak sembarang, Dok. Tolong infus saya dong dengan air infus apapun. Nggak boleh, periksa dulu darahnya, kualitasnya. Sekarang kita uji asam lambung ibu ya, tinggi atau tidak. Ibu udah boleh sebelah sini. Oke. Nah, ini boleh ditiup, jangan diminum ya, ditiup.
Ditiup tuh sampai gelembung. Pegang ini supaya bisa lihat. Kita lihat perubahannya menjadi asam tidak? Saya pegang, Bunda tiup. Sekencang mungkin. Tangannya dilepas tangannya. Nah, 1, 2, 3. Kenain mulutnya. 1, 2, 3, 4. Terus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus belum selesai. Capek. Oke, Om. Nah, ini menandakan sifatnya asam. Makanya Rasulullah SAW berpesan, kalau makanan panas jangan minuman panas jangan karena apa? Ini mengandung yang namanya karbon dioksida. Ketemu dengan sifat panas jadinya beracun. Tapi mak biasa nyuapin anak makan. Maknya TBC, anaknya Nah, hati-hati, bukan penyakit turunan. Karena apa? Dari ibunya. Ya. Jangan tiup, udah kibesin. Kibesin apa bahasa sini ya? Oh, dikipas gitu loh. Orang tua dulu kalau ngopi, di bawahnya tuh ada lapisan, dituangin begitu ya. Hidup kopinya, ini enggak minum. Hati-hati sudah menjadi racun. Nah, ini Rasulullah berpesan. Tujuannya kita tes karena asam lambung sama karbon dioksida keluar. Oke. Nah, sekarang kita sehatkan. Ini kondisi Bunda tadi dalam keadaan asam lambungnya tinggi. Ya. Hati-hati perut jangan sampai kosong pagi-pagi hari. Oke, kita sehatkan. Saya sehatkan kalau asam lambungnya rendah, maka umumnya tidak akan turun. Tapi kalau turun artinya memang tinggi tingkat keasamannya. 1, 2, berubah nggak? Warna apa? Ungu. Coba kita lihat, berubah nggak dia menjadi kuning? Berubah kuningnya? Berubah? Berubah. Berarti asam lambungnya lumayan, Bu. Ya. Pertama, perut jangan kondisi kosong, dan makanan kalau bisa jangan terlalu juga dingin. Ya, terlalu dingin. Contoh di lemari es keluar langsung makan kurang bagus buat di lambung. Ya, ini air yang kita produksi. Oke, saya lanjut untuk testimoni keduanya. Tes yang kedua ini menggunakan antioksidan. Pak, ini ada yang bling, Pak. Pengetesan mineral air. Kita lihat air yang baik itu seperti apa. Saya bukan menjelekkan air ini, tapi karena adanya air ini saya gunakan. Ini ada electrolyzer. Nah, Bapak butuh listrik ya? Ini kata saya. Sebelah kiri air ini. Situ aja Pak, nggak apa-apa Pak. Kami menunggu karena cukup 1 menit. Oke. Jangan dipegang Pak ya. Tolikin begini. Ini kan warnanya bening ya. Kita keluarkan kandungan isinya apa? Karena dalam ini ada kandungan nutrisi mineral mangan namanya. Sebelah kanan air. Nah, sekarang saya uji buat di antioksidan. Saya boleh minta dibuangin, Bu? Itu bisa dibuang nggak? Bunda, bisa dibuangin? Ayah, makasih Bunda. Di situ aja. Terima kasih Bunda. Ini saya uji buat antioksidannya. Oke, ini warnanya bening. Saya akan teteskan ini betadin. Betadin ini racun apa obat? Obat untuk luka luar. Tapi kalau di luar jangan dikasih anak. Kalau keminum ini zat pewarna betadin lebih tinggi daripada zat pewarna makanan dan minuman, dan ada antiseptik kimianya. Saya akan tuangkan di sini. Bening tadi warna yang mana yang menyerap? Kalau warnanya kuning berarti antioksidannya tidak ada. Kalau warnanya keserap berarti antioksidannya ada. Maka yang ada antioksidan itulah buat membantu menggelontorkan racun yang ada di usus, yang ada di lambung. Ini saya tuangin. 1, 2. Saya aduk. Warnanya apa, Bun? Kuning. Kuning apa bening? Bening. Kuning apa kuning? Bening. Iya. Sekarang air yang satunya. 1, 2. Saya aduk. Kuning apa bening? Bening. Artinya air hijrah membantu penyerapan nutrisi itu, membantu penyerapan daripada toksin atau racun yang ada di usus, yang ada di lambung. Ini air kita.
Jadi kalau bunda nanti mengkonsumsi air hijrah, maka jangan selalu minum dulu. Itu nantinya, mohon maaf, fesesnya itu kerasa seperti berbau warna hitam. Dan buah air kecilnya itu akan terjadi sedikit kental dan berbau. Kenapa? Detoksifikasi. Untuk air hijrah, nanti makan nasi, jangan berbarengan sama nasi supaya potensialnya dapat. 1 jam setelah mengkonsumsi nasi baru minum air hijrah supaya nutrisinya keserap secara maksimal. Karena fungsi air hijrah adalah pertama membantu penyerapan nutrisi, karbohidrat, mineral, vitamin, protein, lemak akan terserap secara maksimal. Itu cara minum. Dan minumnya juga dia harus pada saat perut kosong di pagi hari, ya. Dan malam hari sebelum tidur minum air ini. Jangan nantinya minum air ini jam 8, jam setengah 9-nya ngopi. Salah. Ya. Untuk dibalancingnya, menyeimbangkannya adalah pada saat sebelum tidur minum air hijrah untuk pengobatan. Termasuk semua penyakit. Kenapa? Dia membantu untuk terapi segala macam penyakit. Dan buat ibu yang hamil untuk membantu memperbanyak air ketuban. Nih, air ketuban. Nah, kalau bagi mereka yang belum hamil pernikahan asal dua-duanya subur, ini ada produknya. Nih. Ya, ini serbuk daripada buah maka, buah pelem sama buah anggur. Gandeng sama ini minumnya cukup 1 saset 3 kali, khusus bagi pasutri yang belum punya anak. Ya. Bagi suami-suami bunda semuanya yang sering menggunakan obat kuat, tahu obat kuat? Saya nggak tahu di luar. Jangan coba-coba, itu akan menantam ginjal, pankreas, paru-paru, jantung akan bermasalah. Mendingan gunakan ini herbal, bukan obat kuat, tapi membantu vitalitas lebih maksimal lagi. Kenapa? Dia akan membantu memperbanyak hormon testosteronnya. Ini. Maka jangan heran kalau suami menggunakan ini setiap hari minta terus nantinya. Ya. Maka supaya seimbang, bunda menggunakan juga. Cukup 1 bulannya 10 saset, yaitu 3 hari sekali mengkonsumsi sama air ini. Ini untuk membantu supaya tidak menggunakan obat kimia. Itu tujuannya. Makanya banyak bapak-bapak di luar sana mati di atas nggak karuan. Kenapa? Menggunakan obat kuat yang nggak karuan. Demi menjaga apa? Keperkasaan di hadapan istri. Ternyata apa? Yang digunakan obat yang tidak baik buat kesehatan. Usia 60 jantung udah nggak kuat. Usia 70 paru-paru udah nggak kuat. Maka gunakan alkali sama ini. Ini saya bikin supaya tidak ada yang namanya unsur kimia yang terjadi pada kehidupan kita. Nah ini produk yang kami pasarkan. Yang kedua ini sabun buat di wajah kulit. Ini dari air liur burung walet. Supaya bunda tidak menggunakan lagi merkuri, ya, tabir surya, tabir matahari, tabir bintang, apa macam-macam deh pokoknya deh. Istri saya itu udah jangan banyak menggunakan bedak-bedak yang nggak baik. Nanti kulitmu kau tua, usiamu 40 tahun, 50 tahun, aku ceraikan dirimu nanti. Saya ancam begitu, Bu. Kenapa? Udah kelihatan tipis, ya kan? Menggunakan itu, coba gunakan ini. Bah dia gunakan kok lembut ya? Ya iyalah, sabun alami. Ya asal sabar. Setelah menggunakan ini, semprot, ada air ini. Ya, kalau punya semprotan di rumah yang halus ada ya, masukin air ini yang belum diminum tapi sudah cuci dengan sabun, sebelum tidur semprot wajahnya. Jangan pakai tong bocang kata saya. Pas suami datang mukanya udah putih apa-apa isinya. Udah semprot aja, insya Allah bangunnya wajahnya cerah. Coba aja selama 1 bulan, nggak percaya. Ya, kinclong wajahnya, tambah cinta suami di rumah nantinya. Ya, amin ya robbal amin. Nah ini dari saya, karena saya tahu bunda tuh orangnya sangat sekali waktunya terbatas. Ya mudah-mudahan, karena saya datang pagi sekali tadinya. Saya dari Bogor, datangnya di sini, datangnya jam 8.30 udah di sini. Rupanya jadwal saya jam 12 siang ya. Alhamdulillah, terima kasih. Perkenalkan, tadi nama saya Ahmad Zikri, saya direktur utama di perusahaan ini. Kalau sering lihat saya di televisi, mungkin wajah saya pernah lihat. Nah, saya sering ngisi di Cahaya Hati. Ya, nah ketemu dengan saya, Bu, murah, gratis, nggak bayar. Momennya saya ada presentasi air. Kenapa? Saya Ustadz. Kami berpikir dengan Ustadz Adi Hidayat, jangan pernah terima amplop, kata dia. Bukan usaha. Kita buka usaha. 10% pada usaha ini kami sedekahkan buat anak yatim dan orang tidak mampu. Ya, maka kami dari tim Mubalik sekarang sepakat, yuk kita buka usaha. Memang malu jujur, Bu, saya ngangkut air tadi sendirian. Ya Allah, biasanya tuh ada asisten saya. Sekarang ini saya ngangkut, turun, Bu, tadi ada yang ngangkut nggak? Enggak, sendiri deh ngangkutnya, nggak apa-apa. Tapi niatnya untuk Allah. Ya, saya sampaikan ini ada kebaikannya. Kalau baik silakan ambil, kalau tidak baik, bunda semua punya keputusan sendiri. Saya membuat ini insya Allah bukan di air yang ecek-ecek, ini air mahal, tapi jualnya murah. Nanti bisa hubungi siapa di sini, Bu?
Satu botol itu harganya 15.000, harusnya 30.000. Saya jual 15.000, beli 2 botol 25.000. Ya, kecuali nanti sudah ada di apotik-apotik mungkin harganya 15.000 mungkin ya. Nah sekarang silakan yang mau konsumsi. Nah itu boleh dikonsumsi sebelum makan. Tapi kalau sudah makan nanti setengah jam setelah makan baru dikonsumsi. Jangan minum sekarang boleh, tapi hasilnya tidak maksimal. Setelah minum 1 botol itu jangan heran nanti banyak buang air kecil. Ya, ke kamar mandi kok sering, emang lagi detoksifikasi. Pas minum kok kerasa enak badannya, alhamdulillah. Mungkin itu dari saya. Yang pengen nanti butuh air tersebut menghubungi siapa ibu di sini? Sulis. Ibu Sulis, ya. Bidan Sulis. Ya, Bidan Sulis atau sama Ibu Ani. Ibu Yayu juga nanti. Enggak, bukan ya? Oh ya, bukan. Berarti kepada Bidan Sulis, karena Bidan Sulis yang memang sekarang ini lagi fokus buat di menterapi pasiennya. Karena saya katakan bahwa istri saya selamat dari penyakit Stephen Johnson itu setelah melahirkan 44 hari, Bu. Kambuh kalau bahasa Melayu kami. Itu terjadi, itu mau sobek kulitnya. Apa di sini namanya ya? Pernah nggak terjadi, Bu? Blodogi. Pokoknya nih kulitnya merah, mau sobek, panasnya luar biasa. Itu hanya saya semprot sama ini seluruh tubuhnya. Ya, itu dan diminum. Itulah obatnya sampai sekarang itu yang saya berikan pada istri saya. Ya. Ini. Oh, sabun ini. Ini sabun. Ini isinya 4 box, 4. Oke, 4 box ini isinya harganya ini 120.000. Per 1 bijinya 30.000. Ya, paling murah yang jualnya 25.000 deh. 25.000 isinya begini, tinggal dibagi 2, Bu, ngirit. Ya, ngirit pakai habis lagi seperti itu. Ini ya. Silakan hubungi nanti Bu Sulis di sini, semoga bermanfaat. Kurang lebih kalau pengen butuh airnya ada di mobil saya kalau nggak salah masih ada sekitar 10 dus. Ya tadi diturunkan di sini buat dibagi-bagi, ada 20 dus. Silakan, semoga manfaat dan doakan usaha kami ini betul-betul bisa bermanfaat buat orang banyak. Insya Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya pulang, botolnya diangkat, saya ingin foto. Ya, biar jadi laporan.